Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat yang ke-30. Mari kita menunggu multimedia untuk menyiapkan ayat ini, karena dari ayat ini kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan buat kita semuanya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Ini adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Dan percayalah bahwa perkataan ini bukanlah perkataan basa-basi dari Tuhan Yesus. Ini bukan perkataan tanpa arti ketika Yesus berkata sudah selesai. Lalu kemudian mungkin menjadi pertanyaan buat kita semuanya, apa artinya sudah selesai? Kenapa Yesus menjelang dia mati dia berkata sudah selesai? Apa arti sudah selesai? Apakah sudah selesai itu punya arti seperti ketika misalnya kami memberikan tugas kepada anak kami yang kecil. Kami berikan tugas kepada Wilson untuk kerjakan PR. Istri saya sudah print demikian banyak soal, lalu kemudian minta anak kami untuk mengerjakan. Lalu kemudian ditinggal oleh istri saya, dan kemudian beberapa waktu kemudian istri saya bertanya kepada anak kami, apakah sudah selesai? Lalu kemudian anak kami menjawab, sudah selesai. Lalu kemudian istri saya melihat jawaban daripada anak saya. Dari hasil PR tadi memang benar sudah selesai. Semuanya terisi. Tetapi jawabannya nyaris ngawur semuanya. Kenapa ngawur? Karena dia tahu kalau dia sudah selesaikan tugas ini, dia selesaikan jawab soal ini, maka dia boleh main games. Kebelet main games, harus selesai, dia memang menyelesaikan, tapi jawabannya ngaco semuanya. Dan saya yakin mungkin tidak dibaca soalnya, yang penting diisi, yang penting ditulis, yang penting selesai. Ketika Yesus berkata sudah selesai, apakah itu artinya seperti itu? Yang penting sudah selesai. Yang penting dia sudah menyelesaikan. Apakah seperti itu? Lalu kemudian mungkin pengertian sudah selesai, kita kerap kali memasukkan kendaraan, memasukkan motor, memasukkan mobil untuk diperbaiki. Lalu kemudian waktu berlalu kita berpikir bahwa itu hari di mana mobil dijanjikan untuk jadi. Kemudian kita telepon ke bengkel itu. Kita bertanya, apakah sudah selesai? Lalu kemudian dari seberang sana menjawab, sudah selesai. Lalu kemudian dengan senang kita berangkat ke bengkel itu. Lalu kemudian ketika kita sampai di sana, montirnya berkata, Pak, sudah selesai. Tapi tinggal pasang ini dan itu, nanti kelar. Saudara, sudah selesai itu punya banyak arti. Termasuk arti yang tadi saya ceritakan kepada saudara. Kelihatannya selesai tapi tidak sempurna. Maka selesai tapi tidak sempurna itu namanya belum selesai. Selesai tapi ngawur cara mengerjakannya, itu belum selesai. Jadi apa arti daripada Yesus berkata sudah selesai? Apakah Yesus mungkin saking sakitnya tergantung di atas kayu salib? Saking beratnya dia dihina, dia dihajar, dia disesah, dia pikul kayu yang kasar itu jatuh berkali-kali. Saking tidak kuatnya secara manusia. Lalu kemudian dia tahu menjelang detik-detik akhir dia hendak mati. Lalu kemudian dia merasa lega. Sudah selesai, selesailah penderitaan ini. Apakah itu makna sudah selesai? Hari ini di tengah-tengah peringatan Jumat Agung atau peringatan kematian Tuhan Yesus, saya ingin menjelaskan kepada saudara arti sebenarnya sudah selesai itu apa. Harapan saya saudara menangkap ini baik-baik sehingga kasihmu kepada Tuhan akan bertambah-tambah.
arti sudah selesai itu seperti apa? Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita seperti ini. Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang selalu berharap kalau lihat film, lihat bioskop, berharap lakon selalu menang. Setuju dengan saya? Kalau Anda lihat film, kira-kira dari 100 film yang Anda lihat atau 10 film terakhir yang Anda lihat, saya tanya, film mana yang lakonnya mati? Diingat-ingat 10 film terakhir yang Anda lihat. Berapa persen? John Wick? Mati enggak ya? Mati. Nanti kita tunggu berikutnya. Kadang-kadang ngeprank. Kelihatannya mati, tapi enggak benar-benar mati. Matinya nanggung. Sebab mungkin kontraknya belum ditanda tangan, ini ya atau enggak, lanjut atau tidak seri berikutnya. Karena itu dibuat nanggung aja. Ternyata pingsan, kita enggak pernah tahu. Coba lihat film 10 terakhir, kira-kira berapa persen yang lakonnya mati? Mungkin sangat sedikit. Kenapa? Entah kenapa kita tahu yang namanya film itu hanya cerita. Tapi kalau lakonnya mati, rasanya penonton gak puas. Rasanya nyesel. Rasanya bahasa Jermannya getun. You know getun? Ngapain ini? Mbok dibikin menang. Mbok dibikin hidup. Toh bisa sutradaranya membuat akan hal itu. Kenapa mesti mati? Bahkan kalau Anda suka lihat film superhero, saya menemani anak saya waktu itu, Brian masih remaja atau masih SD, saya lupa. Kami lihat film Justice League ya. Itu film tentang Superman. Dan Superman-nya, namanya Superman kan manusia super itu harusnya tak terkalahkan. Tapi di film itu Superman is dead. Superman-nya mati. Itu sebabnya ketika melihat film yang cukup panjang itu saya ketiduran, saudara. Nah saya tahu endingnya, Superman-nya mati. Gitu. Nggak seru lagi. Mati. Aneh kalau lakon mati. Aneh kalau lakon seolah kalah. Maka ketika melihat Yesus mati di atas kayu salib, itu aneh bagi kebanyakan orang. Bagaimana mungkin Tuhanmu mati? Namanya Tuhan kok mati? Itu kan yang menjadi serangan mereka buat kita. Tuhan kok mati? Tuhan kok disalib? Bahkan murid-murid Yesus berjalan bersama dengan Petrus dan rombongannya. Dan Yesus berkata seperti ini. Atau kita baca saja saudara. Matius pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-22. Matius 16 ayat yang ke-22 atau mundur satu ayat. Coba bantu saya, mundur satu ayat. Mundur satu ayat. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Cuma murid-murid hanya menggarisbawahi Yesus akan dibunuh. Yesus akan mati. Ayat berikutnya, coba kita lihat respon murid-murid. Seperti halnya ketika kita menonton sebuah film lakonnya mati. Respon murid-murid seperti apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus langsung tarik Yesus. Nah, mungkin kalau bahasa kita, gitu kan? Ini Petrus murid tapi berani menegur gurunya. Karena Alkitab berkata demikian. Petrus menegur gurunya, menarik ke samping dan berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu takkan menimpa engkau. Kenapa Petrus ngotot Yesus tidak boleh mati? Nah, Petrus juga khawatir saudara. Kalau Yesus mati, lah bagaimana dengan ide
mendirikan kerajaan di bumi ini. Itu kan ide yang muncul di benaknya Petrus. Petrus khawatir nanti siapa yang bakal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Dan kalau Yesusnya mati, ide untuk duduk di sebelah kanan raja menjadi sia-sia. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus dan berkata, jangan kau mati. Manusia selalu menganggap kematian itu kekalahan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kematian Yesus bukan kekalahan. Kematian Yesus justru adalah kemenangan. Kenapa demikian? Manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa perlu diperdamaikan dengan Allah. Mau pakai cara apapun tidak akan pernah bisa. Mau pakai dengan kebaikan, dengan amal saleh, memberi yang banyak, berderma yang banyak, tidak akan pernah bisa. Satu-satunya jalan keselamatan hanyalah Yesus. Jemaat dengar baik-baik, saya tekankan sekali lagi. Jalan keselamatan satu-satunya hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau di luar Yesus ada keselamatan, percayalah Bapa di sorga tidak akan pernah utus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Kalau kira-kira kesalehan bisa menyelamatkan, ngapain Bapa di sorga utus anaknya Yesus? Cukup minta, toh di dalam hati manusia ada hati nurani untuk berbuat baik, untuk berbuat saleh. Kenapa sampai Bapa kirimkan anaknya yang tunggal? Alasannya satu, manusia tidak akan pernah bisa berbuat saleh sesuai dengan standarnya Allah. Jalan keselamatan satu-satunya hanya Yesus. Kematian Yesus bukan kekalahan. Kematian Yesus justru adalah kemenangan. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya Yesus mengakhiri dengan kemenangan. Hal yang kedua, apa maksud sudah selesai? Sudah selesai itu punya pengertian sudah tergenapi secara sempurna. Bukan seperti anak saya tadi mengerjakan PR, dia sudah selesai tapi ngawur, sudah selesai tapi asal-asalan. Yesus menggenapi semua rencana Allah secara sempurna. Bahkan kalau Anda belajar Alkitab dengan teliti, nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama digenapi semuanya di zaman Yesus, dalam kehidupan Yesus. Itu ajaibnya Yesus, itu ajaibnya firman Allah. Nubuatan yang ditulis di kitab Mazmur, di kitab Yesaya itu berarti 700 tahun sebelum Yesus datang. Tapi digenapi sempurna ketika Yesus hidup, mulai dari hidup sampai matinya. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Amin. Kalau Natal kita pelajari itu. Di dalam kitab Mika, hai Bethlehem, kota yang kecil, akan lahir daripadamu seorang raja. Muncul, digenapi dalam kehidupan Yesus. Tidak hanya ketika Yesus lahir, tapi Yesus mati pun itu menggenapi semuanya. Saya buktikan beberapa ayat di dalam Alkitab. Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53. Saya bacakan buat saudara ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sempurna enggak penggunaannya? Cara matinya, bagaimana dia mati di antara penjahat-penjahat, sempurna sekali.
Coba baca lagi, Yohanes 18 ayat yang ketiga. Lihat bagaimana Yesus menggenapi rencana Allah dengan sempurna. Yohanes 18 ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas, Yohanes 18 ayat yang ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera suluh senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama. Mereka stop dulu. Ini cerita di Taman Getsemani. Yesus berdoa bersama murid-muridnya. Lalu kemudian datanglah serombongan orang. Yudas yang menjual Yesus bersama dengan prajurit-prajurit Romawi. Mereka berusaha menangkap Yesus. Sampailah mereka di Taman Getsemani. Rupanya prajurit-prajurit ini tidak tahu yang mana di antara mereka yang Yesus. Itu sebabnya prajurit itu bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Lalu ketika mereka berkata, aku cari Yesus dari Nazaret. Yesus berkata apa? Akulah dia. Yesus ngaku, tidak sembunyi. Yesus berkata, aku, kalau kamu mau cari, aku dia. Lalu kemudian ayat yang ke-6, coba baca ayat ini bersama-sama. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kemarin saya baru share khotbah ini di morning worship. Saya ulangi sedikit ya saudara. Ini cerita yang sangat menarik. Kalau Anda suka cerita silat, Kopeng Ho, cerita To Leong To, Anda tahu namanya tenaga dalam. Jadi tenaga dalam itu tanpa mengenai orang secara langsung atau bersentuhan, orang bisa terlempar. Ini dalam silat katanya tenaga dalam. Kalau dalam cerita Kopeng Ho ya tentu saja itu just story, hanya sekedar cerita. Tapi yang ini cerita nyata, ini kisah nyata. Yesus kuasanya luar biasa. Kalau dalam bahasa Jawa, Yesus itu sakti mandraguna. Kok bisa? Ketika prajurit bertanya, siapa yang Yesus? Lalu kemudian Yesus berkata, aku ini, aku ini. Begitu Yesus berkata, aku. Tiba-tiba apa yang terjadi? Prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Saktinya. Luar biasa kan? Tapi sekalipun sakti, punya kuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati bahkan. Dia bisa menyembuhkan. Yang timpang, yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang sakit sembuh. Mujizat-mujizat ajaib terjadi. Dia berjalan di atas air. Tapi yang seperti ini kok bisa ditangkap, dihajar, ditinju. Kok bisa ditelanjangi, dipermalukan. Kok bisa ketika tergantung di atas kayu salib orang mengejek kalau engkau anak Allah turun dari salib itu. Menurut Anda, Yesus kalau dia mau turun dari salib bisa enggak? Sangat bisa. Kalau dia mau habisin ini prajurit-prajurit, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, bisa enggak? Ketika Petrus mencoba untuk membela Yesus dengan menghunus pedang dan menetakkan hamba imam besar itu sehingga telinganya yang sebelah putus, Yesus menegur Petrus, apa sangkamu aku enggak bisa kirim malaikat untuk bela dia? Yesus punya kuasa, tapi enggak gunakan kuasa. Kalau lemah dan kemudian mengalah, itu biasa. Tapi kalau dia di dalam posisi kuat, dalam posisi bisa membela diri, tapi memilih untuk mengalah, itu luar biasa. Dan Yesus kerjakan itu hanya demi menggenapi semuanya secara sempurna.
Yesus punya hak untuk tidak harus minum cawan itu. Bukankah di dalam taman Getsemani Yesus berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Artinya Yesus punya hak untuk tidak harus pikul itu salib, tidak harus minum cawan penderitaan itu, tidak harus diremehkan, direndahkan luar biasa. Yesus berkata, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Artinya dia cuma mau gini loh, aku mau menggenapi rencana Bapa secara sempurna. Amin. Satu ayat lagi. Mazmur 66 ayat yang kedua. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Mazmur 69 ayat yang ke-22. Nubuatan apa tentang Yesus ketika Yesus disalib? Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini kan sudah ditulis di kitab Mazmur ratusan tahun sebelumnya. Peristiwa penyaliban Yesus sekarang, Matius 27 ayat 34. Mari kita bandingkan nubuatannya seperti apa dan lihat bagaimana Yesus menggenapinya. Matius 27 ayat yang ke-34. Mari kita baca ayat ini. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Saya jelaskan sedikit saudara. Mereka ini memberi Yesus minum anggur asam bercampur empedu. Tujuannya apa? Sebetulnya kalau Yesus haus dan minum anggur asam itu mirip seperti obat pereda sakit. Anggur asam itu ada kandungan yang menolong seseorang supaya tidak perlu mengalami rasa sakit yang hebat. Sebetulnya itu. Makanya kalau Anda lihat orang yang ditato, betul nggak? Ada yang tato di sini? Kenapa orang yang tato itu pakai minum alkohol? Tujuannya apa? Paling tidak mengurangi rasa sakit. Betul nggak? Yesus di atas kayu salib, dia dikasih minum anggur asam yang harusnya membuat dia tidak perlu mengalami rasa sakit yang hebat. Tapi Yesus ketika mengecap, dia tahu ini anggur asam. Alkitab menulis dia tidak mau meminumnya. Kenapa? Nubuatannya mau digenapi sempurna. Yesus benar-benar mau menderita full. Gak ada manipulasi apapun. Tujuannya apa? Supaya kalau Anda menderita, Yesus berkata, aku juga pernah menderita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita gumulkan. Amin. Jadi sudah selesai, itu artinya menggenapi secara sempurna. Ini poin penting, dengar baik-baik. Tuhan punya grand design dalam hidup Anda. Di surga sana ada kitab kehidupan yang berisi nama saya, hidup saya, tentang saya, lahirnya saya di mana, berasal dari keluarga seperti apa, tinggal di negara mana, tinggal di kota mana. Allah sudah merancang itu. Yang percaya katakan amin. Nanti hidup saya bakal seperti apa, saya mengalami apa, Tuhan sudah rencanakan semuanya. Dan percayalah, rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya baik, tapi untuk mengalami rancangan yang sempurna itu ada kalanya mengalami banyak tantangan, mengalami penderitaan, mengalami salib. Anda mungkin difitnah, mungkin Anda dirugikan, Anda dilukai, Anda dicurangi. Itu semuanya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Pertanyaan saya buat Anda, kira-kira kita mau menggenapi sempurna enggak? Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Saya menikah, saya punya anak,
saya punya usaha, itu semuanya bagian daripada rencana Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya bisa melayani di gereja ini, di gereja Shalom itu juga rencana Tuhan. Saya mau menggenapi rencana Tuhan itu atau enggak? Dulu saya punya pilihan untuk saya bergereja di gereja yang mungkin mapan, tidak perlu repot-repot, tidak perlu bergumul apapun. Tapi Tuhan, saya yakin mau saya berada di gereja yang kecil ini supaya saya berperan, berfungsi di dalamnya, memperlengkapi gereja ini. Dulu gereja ini kan ceritanya kan belum seperti sekarang, saudara. Masih perintisan, belum ada gedung seperti ini, masih di emperan teras belakang. Tapi saya mau belajar menggenapi. 3 tahun yang lalu, Tuhan menghendaki saya menggembalakan. Buat saya sebetulnya nggak mau, saudara. Tapi itu pilihan. Saya mau mengikuti kehendak Tuhan atau saya mau cari amannya, cari enaknya. Saya mau belajar menggenapi rencana Tuhan. Hari ini, saudara akan dihadapkan banyak pilihan. Dan pilihan itu menentukan apakah saudara menggenapi rencana Allah atau enggak. Dan kadangkala Allah mau sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau itu bagian daripada rencana Allah, ambil itu. Saya tahu kadangkala kita harus meminum cawan penderitaan itu. Saya tahu kadangkala kita harus memikul salib yang tidak harusnya kita pikul. Dosa apa Yesus sampai dia harus pikul salib dan mati di salib. Tapi dia mau genapi itu. Kalau menggenapi rencana Allah, endingnya selalu sempurna. Amin. Yesus mati di atas kayu salib benar. Tapi dia dibangkitkan dan kemuliaan Allah dinyatakan. Simon dari Kirene, Anda masih ingat cerita itu? Pulang dari luar kota, masuk Yerusalem. Tiba-tiba dia dicegat oleh prajurit Romawi, dipaksa untuk memikul salibnya Yesus. Tapi luar biasanya Simon adalah sekalipun awalnya mungkin terpaksa, sekalipun awalnya mungkin marah karena dia harus memikul salib yang tak seharusnya dia pikul. Tapi dia lakukan juga tuntas sampai di Golgota. Dan ketika sampai di Golgota, Simon Kirene melihat secara langsung mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mengherankan. Salah satunya adalah ketika Yesus tergantung. Dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simon melihat orang ini luar biasa, dihajar, disakiti, dilukai, diperlakukan tidak adil. Tapi masih bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Simon melihat tanda-tanda ajaib, gelap gulita terjadi, gempa bumi hebat, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Tidak rugi Simon menggenapi rancangan Allah, memikul kayu salib itu. Sebab Alkitab akhirnya mencatat 2 anaknya, Alexander dan Rufus, menjadi papa gereja. Belajar menggenapi rencana Tuhan dengan sempurna. Amin, saudara. Amin. Kalau dilukai, baik, katakan amin. Disakiti, amin. Harus melakukan sesuatu yang berat. Kalau itu rencana Tuhan, izinkan tergenapi dengan sempurna. Yesus lebih dulu melakukannya buat kita. Yang ketiga, saudara, sudah selesai itu artinya apa? Sudah selesai itu dalam bahasa Yunani itu disebut tetelestai. Tetelestai, tidak usah dihafalkan, tidak keluar ujian, saudara. Dan juga ya mungkin kita akan lupa beberapa waktu kemudian. Tapi yang penting kita ngerti arti maknanya itu apa. Nah, kata ini juga digunakan dalam kaitan ekonomi atau akuntansi. Yang artinya sudah selesai itu lunas, dibayar. Maka ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya sudah lunas, aku bayar. Alkitab menulis di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, saya bacakan buat Anda. Sebab kamu telah dibeli, kita ini dibeli. Kita ini manusia berdosa,
Tapi Yesus menggantikan kita, membeli kita, menebus kita. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli, harganya sudah lunas. Itu maksud Yesus berkata, sudah selesai. Tidak ada tanggungan lagi. Sudah lunas. Yang punya utang, mau enggak utangmu dilunasi? Yang mau katakan amin? Tidak ada yang ngaku. Tidak usah angkat tangan saudara. Kita punya hutang, hutangnya besar. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada saudara, saya digerakkan Tuhan untuk menolong Anda. Apa kesulitan Anda? Saya punya hutang sekian miliar misalnya. Lalu orang itu langsung mengeluarkan ceknya, menulis angka, memberikannya kepada Anda benar-benar tukarkan, masukkan ke bank, cair hutang Anda lunas. Seneng gak? Yang punya hutang? Katakan amin. Wah, mantap kalau gini ya. Lunas dibayar, senengnya luar biasa. Kira-kira hutang kita berapa toh? Ini menarik. Kita mau bahas ya, kita hutang, betul. Tapi pernah tahu enggak hutang kita itu sebetulnya berapa? Sampai Yesus menebus. Yang pasti seharusnya jawabannya adalah tak ternilai, betul enggak? Enggak bisa dihitung. Tapi sebagai gambaran saja saudara, Yesus pernah kasih perumpamaan. Ini menarik. Yesus kasih perumpamaan orang yang berhutang berapa? 10.000 talenta. Itu kan cerita tentang pengampunan. 10.000 talenta. Yuk hitung yuk. Kira-kira 10.000 talenta itu berapa duit? Dan orang kalau mau lunasi itu butuh kerja berapa lama? 10.000 talenta. Saya kasih data buat Anda. Nanti baca di kamus Alkitab. Talenta itu ukuran berat dan juga ukuran mata uang saat itu. Jadi 1 talenta itu 34 kilogram dan senilai 6.000 dinar. Dah simpelnya gitu aja. 1 talenta itu 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berarti berapa hutangnya? Yuk yang duitnya banyak tolong jawab. 6.000 kali 10.000. Jawabannya berapa? 60 juta dinar. Oke, saya ulangi. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti kalau utangnya 10.000, berarti utangnya berapa? 60 juta dinar. 60 juta dinar banyak apa sedikit? Kalau 60 juta rupiah sedikit. Tapi kalau 60 juta dinar, Anda mesti tahu kan, ini kan konteksnya kan Alkitab. Zaman itu Alkitab menulis upah orang kerja 1 hari berapa? 1 dinar. Berarti kalau mau lunasi dia harus kerja berapa hari? 60 juta hari. 60 juta hari itu berapa tahun? Tak hitung ya, saya sudah pakai kalkulator kemarin. Jadi kalau mau lunas dia harus kerja selama 60 juta hari. Dan kalau mau dikonversi berapa tahun? Jawabannya adalah 164.383 tahun baru lunas. Umurmu berapa tahun? 70, 80 tahun. Padahal kalau dia mau lunasi harus kerja sepanjang 164.000 tahun. Ketika saya merenung ini, saya berpikir ini, Yesus itu kok kasih perumpamaan lebay ya? Setuju dengan saya enggak? Yesus ini lebay ini. Manusia umurnya 80 tahun. Masa harus kerja nutup hutangnya itu kerjanya 164.000 tahun. Yesus ini kasih perumpamaan terlalu berlebihan. Gitu enggak? Yang berkata Yesus lebay, tolong angkat tangan. Nanti kita rajam bersama-sama saudara ya. Bukan lebay.
Loh, kalau bukan lebay, maksudnya apa? Kasih perumpamaan yang berlebihan seperti, oh bukan berlebihan. Kalau Anda berkata lebay, saya tarik di zaman modern ya. Saya tarik di zaman modern. Ada satu film, ini merupakan kisah nyata saudara. Filmnya judulnya Frozen Ground. Film Frozen Ground ini cerita tentang Robert Hansen. Robert Hansen ini orang Amerika, dia pembunuh berantai di Alaska. Korbannya itu 17 hingga 21 wanita di daerah Alaska. Jadi yang ketemu itu 17, tapi kemungkinan yang masih misteri ini ada 4. Jadi totalnya itu 21. Dan akhirnya pembunuh berantai ini, psikopat ini namanya Robert Hansen ini ditangkap. Dan pengadilan Alaska, pengadilan Amerika menjatuhkan hukuman penjara berapa tahun? Kalau di Indonesia kan hukuman seumur hidup. Tapi kalau di Amerika bukan hukuman seumur hidup. Dia dihukum penjara selama 461 tahun. Kan kalau di logika ini pengadilannya lebay, betul nggak? Masa dia bisa hidup sampai ratusan tahun, umur 80 paling mati, tapi kenapa pengadilan menjatuhkan 461 tahun? Tujuannya supaya dia tahu kesalahannya sangatlah besar. Anda bisa tangkap sesuatu? Yesus ketika kasih perumpamaan orang berhutang 10.000 talenta, dia bisa lunasi kalau dia kerja 164.000 tahun. Sebetulnya pesannya Yesus gini loh, dosa manusia itu terlalu besar, tidak akan pernah bisa dilunasi oleh kekuatannya sendiri. Makanya Yesus yang gantikan itu. Yesus yang mau lunasi setiap dosa-dosa kita. Mimpi apa semalam? Kita punya hutang yang tidak mungkin kita bisa lunas bayar. Mau kerja jumpalitan kayak apapun tidak mungkin bisa. Tiba-tiba ada orang berkata, hutangmu sudah aku bayar lunas. Itu di dunia saja kita berkata terima kasih. Apalagi kita bicara soal kekekalan. Soal hidup selama-lamanya. Di surga atau di neraka. Tapi kita sudah ketemu Yesus. Yesus membayar lunas. Kita menikmati kehidupan kekal. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Masa kita tidak bersyukur? Sudah selesai. Artinya kita sudah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan pikiranmu. Muliakan Allah dengan aktivitasmu. Muliakan Allah dengan pekerjaanmu. Muliakan Allah dengan talentamu. Muliakan Allah dengan hartamu. Muliakan Allah dengan segenap hidupmu. Karena kita mau korbankan sebanyak apapun, tidak akan pernah cukup untuk melunasi hutang dosa kita. Yang terakhir saya akan selesai. Sudah lunas, sudah selesai, itu artinya kita dikasihi secara sempurna. Ada waktu ketika kita mengalami masa sulit, kita meragukan kasih Tuhan. Jujur ya saudara, pernah enggak Anda berada di titik itu? Saya teringat ketika kita masih kecil, kita dihajar oleh papa mama. Karena kita salah, entah karena apa. Ketika kita dihajar, didisiplin, langsung kita berpikir, papa mama enggak mengasihi aku. Ayah ibu enggak mengasihi aku. Bisa enggak seperti itu? Kan ada banyak film ya, film orang tua dan anak. Anaknya ini didisiplin orang tuanya dengan keras. Orang tuanya menyuruh dia latihan, menyuruh dia les piano. Saya pernah lihat satu film, lupa ceritanya saudara. Tapi anak ini harus les.
didisiplin dengan keras, tidak latihan dimarahi. Kalau dia salah pencet touch, dipukul dengan penggaris tangannya, dia pikir, mamaku ini kejam, mamaku ini jahat. Tapi di film itu diceritakan ketika ada satu titik di mana dituntut sebuah pengorbanan. Mamanya kasih nyawanya buat anaknya. Dan setelah nyawa berbicara, si anak sadar mamanya sangat mengasihi dia. Sekalipun kelihatannya kejam, keras, disiplin, tapi ketika nyawa berbicara, itu sudah ukuran mutlak. Mamanya mengasihi. Kalau mau tahu seseorang mengasihi, selalu gini ukurannya. Yohanes 15 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Kalau orang sudah kasih nyawanya, Anda tidak usah pusing dengan hal apapun. Tutup mata, orang itu mengasihi kita. Kan dia korbankan nyawanya buat kita. Bisa menangkap enggak? Kadang dalam hidup, saya tahu beberapa di antara Anda kan sakit. Ketika kita sakit, kita merasa, Tuhan, Engkau mengasihi aku apa enggak sih? Kalau Engkau mengasihi, kenapa Engkau mengizinkan aku sakit? Hari ini, di atas mimbar ini, saya beritahu Anda. Yesus mati di atas kayu salib berkorban buat Anda. Itu sudah lebih daripada cukup untuk menyatakan Dia mengasihi Anda. Tidak usah kita meragukan Dia hanya karena sakit kita. Yang bergumul soal pekerjaan, soal uang, soal kebutuhan sehari-hari, Anda sudah berusaha ke sana kemari, seolah-olah semuanya jalan buntu, lalu kemudian Anda berkata, Tuhan, Engkau mengasihi aku atau tidak? Yesus sudah mati buat kita, tidak usah komplain dengan hal apapun. Itu jelas bahwa Yesus mengasihi Anda. Saya pernah di titik juga ketika kami punya pergumulan cukup panjang, saudara. Saya pernah merasa Tuhan itu benar-benar mengasihi saya enggak? Ketika saya ingat kebenaran ini, Tuhan sudah kasih nyawanya kok. Itu sudah ukuran mutlak Dia mengasihi kita. Amin, saudara. Jangan pernah ragu akan kasihnya Tuhan. Di masa sulitmu, di masa susahmu, di masa terberatmu, ingat selalu Yesus sudah kasih nyawanya buat kita. Itu sudah lebih daripada cukup untuk membuktikan Dia mengasihi kita. Kalaupun ada pergumulan, jalani saja. Toh Yesus pasti akan tolong kita. Amin. Hari ini kita belajar 4 hal tentang perkataan sudah selesai. Sudah selesai artinya kemenangan. Manusia melihat itu kekalahan kematian Yesus. Tapi sesungguhnya kematian Yesus adalah kemenangan. Sudah selesai yang kedua artinya menggenapi rencana Allah dengan sempurna. Sudah selesai yang ketiga artinya lunas dibayar. Dan sudah selesai yang keempat artinya kita dicintai dengan kasih yang sempurna. Kasih yang terbesar. Amin. Tuhan memberkati.